Sehingga ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia sudah learning semuanya. Dia sudah mengalami pembelajaran yang sangat luar biasa. Shalom good traders, tetap optimis, tetap kuat, dan berpengharapan selalu kepada Tuhan. Dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Mazmur 119, ayat 73 sampai dengan 80. Tetap semangat membaca firman Tuhan. Ya, waktu itu adalah harta yang paling berharga. Saya yakin dan percaya kita deal ya untuk itu ya. Setuju ya? Waktu itu sangat berharga sebenarnya. Tetapi seringkali kita membuang waktu ya. Membuang dan menyia-nyiakan waktu. Kita bisa mendapatkan banyak uang, tetapi kita tidak bisa menciptakan waktu lebih banyak lagi. Karena waktu itu adalah 1 kali 24 jam. Harap lapor RT. Gitu. Jadi benar-benar cuma 24 jam. Kita walaupun kita kaya nomor 1 di dunia, punya uang 2.000 triliun, 3.000 triliun, nggak bisa menjadi 24 jam setengah gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pemazmur melihat hal ini sangat penting ya. Pemazmur menempatkan harapannya itu selalu dalam firman Tuhan. Kenapa? Sebab aku berharap kepada firman-Mu, di ayat yang ke-74b. Apa artinya? Artinya apa? Dia mengisi waktu memahami firman Allah. Ayat 73, ayat 79, merenungkannya, 78, bersuka dalamnya, 77, dan mempelajarinya dalam hati, ayat 73. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan bagaimana pemazmur itu mengisi waktunya. Ketika dia bilang bahwa dia menempatkan firman Tuhan dalam harapannya, maka pemazmur tidak mau memakai waktunya itu untuk diisi kepada hal-hal yang lain. Tetapi hal-hal yang merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mempelajarinya. Sehingga ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia sudah learning semuanya. Dia sudah mengalami pembelajaran yang sangat luar biasa. Good traders, pada hari ini kan kita sudah hidup ya. Maksudnya kita hidup begitu ya. Pertanyaan kita tuh adalah sederhananya, kita sudahkah kita tuh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Kalau kita lagi senggang, kita punya waktu, misalnya hari ini kita jadwalnya nggak padat begitu ya, maka pakailah itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan kembali, dan seterusnya. Ternyata kenapa? Itu menjadi sebuah isian waktu yang sangat bagus. Dan itu akan selalu bermanfaat dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita menghadapi persoalan hidup. Maka firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita, menguatkan kita. Tetapi kalau kita punya waktu senggang itu kita habiskan untuk misalnya main game online, atau kita misalnya hangout ya, nongkrong di mana, atau healing time di mana, dan seterusnya, itu ya nggak mendapatkan apa-apa. Ketika kita sudah melewati waktu itu, kita masuk ke kehidupan yang nyata, tetap saja kita mengalami yang namanya ya sedih, mengalami namanya pergumulan yang berat, dan seterusnya, stres, dan seterusnya. Tetapi kalau kita isi waktu-waktu kita ini bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau memuji Tuhan dalam worship misalnya begitu, maka Tuhan itu akan terus menghidupkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia selalu menghidupkan kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.